persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Pembacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 9 Juli 2025, hari biasa pekan ke-14, disusun dan dibawakan oleh Frater Wilson Beku SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan pada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Sama saudara yang kekasih dalam Kristus, hidup ini ada tanpa pernah direncanakan oleh kita masing-masing. Kita seolah-olah berada dalam situasi yang asing. Namun, berkat penyesuaian diri dengan lingkungan sekitar membantu kita menjadi familiar dengan segala yang ada. Hal pertama yang harus kita sadari setelah kita mengetahui bahwa kita dapat hidup adalah bahwa itu rencana dari Tuhan. Ada maksud tertentu Tuhan menghadirkan setiap kita ke dunia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hadir di luar kehendaknya. Hanya manusialah yang mengklaim diri bahwa mereka bukan bagian dari rencana Allah. Apalagi hidup yang mereka jalani sangat berat. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan tentang panggilan para murid Yesus. Para murid pada mulanya tidak pernah membayangkan bahwa nantinya mereka akan menjadi murid Yesus. Mereka sama seperti kita yang setiap hari menghabiskan hari-hari dengan profesi masing-masing. Ini bukanlah suatu keberuntungan atau kebetulan, melainkan memang telah digariskan Tuhan untuk mereka. Para murid tentunya melihat panggilan ini sebagai suatu rahmat sekaligus tantangan. Mereka memikul beban yang cukup berat dalam menjalankan tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Yesus. Setiap panggilan memiliki tantangan dan cobaan masing-masing, sehingga kita perlu membangun spirit yang tangguh untuk dapat menghadapinya. Setiap kita memiliki jalan panggilan hidup yang berbeda-beda, walaupun dalam satu rel yang sama. Pengalaman dan perasaan yang kita alami juga tidak semuanya sama. Semuanya berbeda satu dengan yang lain, dan semua itu yang sebetulnya membentuk kehidupan kita dan pandangan orang lain tentang kita. Panggilan para murid telah membuktikan bahwa Yesus, Tuhan, tidak pernah memilah-milah orang-orang terbaik dari bangsa Yahudi pada masa itu. Ia justru memilih orang-orang kecil yang tidak memiliki pendidikan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Kita semua jangan cepat berkecil hati dengan hidup masing-masing. Kita mesti melihat lebih jauh bahwa kehadiran kita memiliki makna tertentu bagi orang lain. Janganlah kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh tentang susah hidup.
Tuhan tidak pernah selalu memilih kita untuk menjalani hidup yang kita jalani saat ini. Belum tentu orang lain dapat menjalani kehidupan kita saat ini. Semua telah ditakarkan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Hidup adalah panggilan yang harus kita syukuri dan maknai. Jangan pernah menyerah dengan segala situasi sulit yang kita hadapi. Tetaplah puas menapaki setiap langkah hidup kita masing-masing. Hiduplah bukan demi diri sendiri, melainkan demi kepentingan bersama. Apa yang telah Tuhan mandatkan bagi kita di dunia ini, haruslah kita selesaikan secara baik. Hidupku adalah anugerah yang tidak pernah datang membuahkan. Tuhan memberkati. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.